Kali ini kita akan diskusi dengan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang. Kita akan diskusi setidaknya dua hal. Ya. Satu adalah mengenai pelaksanaan pembangunan zona integritas. Dua, berkaitan dengan tips menghadapi penilaian penetapan wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani yang seyogianya akan segera dilangsungkan oleh tim penilai nasional. Ini ada Pak Hendri Irawan atau Bro Hendri Irawan, ya. Oke. Saya manggilnya apa nih? Boleh Mas. Oh boleh, Mas. Pak. Oh Mas aja. Yang dari Jawa nih. Iya dari Jawa nih Pak. Jawa Jogja. Jogja ya. Ini PN Bengkayang ini dan PN Singkawang kebetulan sama-sama diajukan untuk penilaian WBK BPB. Ya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Ini bagaimana persiapannya untuk menghadapi penilaian dari tim Kementerian PAN dan RB? Jadi kebetulan PN Bengkayang sejak 2019 ya, deklarasikan. Pada saat itu kebetulan saya masih jadi wakil. Bulan Juni, Februari mendeklarasikan. Nah kebetulan saya masuk, saya melihat kita memang belum diusulkan terkait pembangunan zona integritas, tapi kita sudah mendeklarasikan dan saya lihat ya masih mungkin banyak yang belum paham gitu tentang program zona integritas. Jadi mulai 2019 ketika saya jadi wakil, saya mulai pelan-pelan memberikan pemahaman kepada Pengadilan Negeri Bengkayang. Nah ketika tahun 2020 kita juga mengajukan untuk mulai program BPK, dan tahun 2020 kita diusulkan oleh tim TPI, dan 2020 kita pada saat itu sudah maju ke tes evaluasi dan hasilnya kita masih belum diberikan amanah untuk mendapatkan BPK. Nah tahun 2021 kita coba lagi untuk melanjutkan pembangunan zona integritas. Dan alhamdulillah kita diusulkan oleh tim TPI untuk maju ke Menpan. Jadi selama program pembangunan JET ini selalu memberikan motivasi kepada Pengadilan Negeri Bengkayang semuanya bahwa pentingnya program zona integritas. Karena program ini sebenarnya sangat bagus sekali. Ya. Apalagi ini melakukan program Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang agung. Dan di dalam BPK ini sebenarnya tujuannya ya tujuan yang mulia, gitu ya. Selalu mengatakan seperti itu Pak. Jadi BPK itu kan pencegahan korupsi dan memberikan pelayanan yang prima. Ya ini mungkin saya potong dikit ya. Iya. Ini karena PN Bengkayang ini tahun ini pun sudah lolos dari TPI. Ya. Artinya sudah diusulkan oleh Mahkamah Agung untuk dinilai oleh tim penilai nasional. Tentu saja dengan lolos TPI saja, sekarang lolos TPI kan susah sekali. Ada kesulitan-kesulitan yang berbeda, ada standar yang berbeda dengan tahun lalu. Jadi kelebihan apa yang membuat ya PN Bengkayang ini bisa lolos TPI? Ini kan juga banyak jadi pertanyaan dari teman-teman pengadilan lain, terutama yang mungkin belum lolos. Saya lebih menekankan ke komitmen Pak. Komitmen ya? Bersama dari seluruh warga pengadilan. Artinya komitmen PN Bengkayang inilah yang ditekankan, sehingga dengan komitmen ini kemudian akan berlanjut kepada program lain yang tentu saja akan berjalan optimal, mungkin begitu maksudnya ya. Karena pada dasarnya kan kita melakukan pembangunan zona integritas kan mungkin di luar daripada tupoksi kita masing-masing. Ketika apalagi tupoksi kita sudah cukup banyak, tugas koordinator banyak, kita diberikan tugas juga untuk meraih BPK. Apalagi PN Bengkayang mungkin sedikit sekali pegawainya. Sedikit sekali Pak. Berapa total pegawai? Untuk ASN 12. 2 masih status calon pegawai. 12, 2 masih status calon pegawai. Iya, kemudian PPNPN ada berapa? PPN 5 Pak. PPNPN 5. Hakim sampai saat ini 6. Tambah ketua wakil. Gitu ya. Jadi dengan 12 orang ya, dapat dikatakan 12 orang ini jumlah yang sangat sedikit sekali, namun juga harus bekerja keras untuk lolos TPI kan begitu kan. Artinya kan mesti banyak lembur dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Nah, itu dibutuhkan keikhlasan bekerja.
Keikhlasannya. Jadi jadi komitmen dalam diri itu yang saya tekankan kepada rekan-rekan. komitmen ya, komitmen. Jadi ada komitmen bersama, ada transformasi komitmen dari pimpinan, dari Mas Hendri dengan pegawai. Bagaimana tipsnya supaya transformasi ini bisa sampai kepada teman-teman di bawah sehingga punya komitmen yang sama. Yang jelas saya harus memberikan contoh dulu. Contoh yang menjadi saya harus jadi teladan, role model ya. Bahasa sekarangnya role model lah gitu. Bahasa sekarang role model. Ya, artinya kita harus memberikan contoh pada rekan-rekan supaya ya mereka ketika kita melakukan sesuatu mereka tidak beban gitu ya. Jadi atasan seperti ini ya kita ikuti seperti itu. Nanti jangan sampai nanti saya memberikan sesuatu atau menyuruh atau memerintahkan sesuatu tapi saya sendiri nggak melaksanakan seperti itu. Jadi yang utama jadilah panutan kan begitu ya. Untuk lolos TPI sendiri kan dokumen formal yang diteliti oleh Bawas sebagai TPI diantaranya tentu saja adalah LKE, lembar kerja evaluasi. Tentu saja apa kelebihan PN Bengkayang berkaitan dengan LKE ini? Apa yang dibangun sehingga LKE PN Bengkayang ini bisa memenuhi syarat lolos dari TPI? Kalau saya sih tidak ada kelebihannya ya. Kelebihannya apakah kita lebih unggul dari yang lain atau enggak, saya enggak tahu. Saya kira pasti ada kelebihannya. Tapi yang jelas kita melaksanakan LKE dengan sebenar-benarnya itu. LKE dengan sebenar-benarnya. Ya, artinya apa yang dituntut di LKE itu ya kita laksanakan. Jadi mungkin betul-betul indikator dalam LKE itu bukan dipenuhi secara formal saja, bukan performa, tapi betul-betul dilaksanakan. Betul dilaksanakan seperti contoh rapat. Rapat betul-betul rapat, bukan notulenya dibuat. Begitu saja rapatnya tidak ada kan begitu ya. Saya yakin di semua juga seperti itu ya, tapi kita bicara normal-normal aja. Apa yang diarahkan, dari arahan di LKE itu ya kita laksanakan aja. Laksanakan saja. Ya mungkin ada beberapa inovasi kita, apakah itu yang dinilai kelebihan atau tidak, kita juga nggak tahu juga. Setidaknya tentu saja kan pasti di samping LKE-nya tadi memenuhi syarat nilainya, tapi juga inovasi tadi disebut. Ada inovasi apa di PN Bengkayang? Ada beberapa inovasi ya, cuma karena keterbatasan personil, kita lebih menonjolkan atau tanda kutip lebih mengarahkan ke dua inovasi. Inovasi. Tapi saya kira dua inovasi, walaupun dua inovasi pasti sangat substansial dan pasti menjawab kebutuhan lokal masyarakat Bengkayang. Bisa ceritakan inovasinya? Ya mudah-mudahan itu bisa menjawab ya, karena ya bisa melakukan orang-orang luar ya. Cuma kenapa ada dua inovasi itu? Yang jelas keterbatasan personil di Kabupaten Bengkayang sama kondisi geografis di Kabupaten Bengkayang. Menjawab mengenai kondisi geografis. Iya. Ya. Apa itu inovasinya? Ada dua, yaitu virtual maya ya, semacam kita bertanya melalui WhatsApp dan ada jawaban. Dijawab oleh robot gitu ya. Robot ya. Ada kecerdasan buatan di situ mungkin begitu ya. Nah, kemudian satunya lagi apa itu? Kita ada modeling. Jadi semacam pelayanan, kalau bahasa kepanjangannya mobil edukasi peradilan keliling. Mobil edukasi pelayanan keliling. Peradilan keliling. Ini itu maksudnya bagaimana? Apakah datang ke kelurahan, kecamatan begitu? Ya. Konsep kita itu karena kenapa kita membuat dua itu? Pertama untuk yang virtual itu karena keterbatasan kita, jadi masyarakat bisa bertanya melalui online. Tapi karena kondisi geografis di kabupaten itu jaringan agak susah, listrik juga nggak susah, kita perlu ke masyarakat langsung. Ke masyarakat itu dalam bentuk sosialisasi atau mungkin peradilan sidang di tempat atau bagaimana itu? Kita lebih mengarahkan ke sosialisasi aja. Sosialisasi tentang produk pengadilan. Nah, jadi kita membatasi diri, memberikan informasi mengenai pelayanan di pengadilan. Bagaimana mengajukan gugatan, mengajukan permohonan, dan segala macam. Jadi ini bentuk sosialisasi kepada masyarakat, juga mungkin semacam sebagai media komunikasi. Komunikasi pengadilan dengan masyarakat, mendekatkan pengadilan dengan masyarakat. Kelihatannya begitu ya. Betul, ya. Nah, ini saya kira bagus sekali untuk masyarakat, apalagi kondisi geografis
Bengkayang ini mungkin dia wilayahnya luas ya. Luas. Sekali. Kalau dibandingkan Singkawang, Singkawang ini kan kecil sekali ya. Ya, ada 17 kecamatan. 17 kecamatan. Kita Singkawang cuma 5 kecamatan. Kecil sekali ya. Ya. Ya ini inovasi kan lebih baik menjawab permasalahan lokal ya. Nah, kemudian bagaimana ini Mas Hendri mengenai ini sudah diusulkan oleh TPI ke TPN. Tentu saja Bengkayang ini menyiapkan untuk penilaian oleh Kemenpan RB. Apa saja yang sekarang sedang disiapkan? Yang jelas pertama kita LKU sudah disiapkan ya. LKU sudah disiapkan, dokumen disiapkan. Kemudian survei juga. Responden kita siapkan juga. Dan juga nanti kita akan menghadapi presentasi juga. Presentasi dan informasi ada kemungkinan nanti ada mystery shopper. Dan yang jelas untuk menghadapi semua ya kita kembalikan yang kembali awal, komitmen kita untuk melayani BPK. Jadi kita minta kerjasamanya semuanya dalam menghadapi itu semuanya. Jadi agar pola mindset segala macam aturan-aturan itu harus ditaati. Itu aja. Jadi ketika ada yang misalnya shopper ke kantor juga kita sudah siap itu. Jadi ada beberapa hal tadi ya, ada menghadapi survei, survei eksternal ya maksudnya. Eksternal ya. Kemudian kedua menghadapi desevaluasi atau presentasi, ketiga adalah menghadapi mystery shopper ya. Semua ini sedang menyiapkan 3 hal ini ya. Oke. Kalau untuk survei eksternal yang akan dilakukan oleh Kementerian Pan RB ya. Tentu saja kan sudah mungkin disiapkan customer list-nya ya. Customer list. Nah, ada berapa banyak customer list yang disiapkan? Ada 100, 200 biasanya kan begitu? Sebenarnya ada banyak ya, lebih dari 100 ya. Lebih dari 100, ada banyak berarti ya. Cuma karena kemungkinan ya permintaan seperti yang tahun 100 kita siapkan 100. Siapkan 100 ya. Ya walaupun dari 100 itu sebenarnya yang dibutuhkan kan cuma 30, asalkan 30 mengisi sudah cukup. Ya semoga 30 mengisi ini dan semuanya baik kan. Baik ya. Nah, terus bagaimana nih Mas Hendri untuk bagaimana memastikan bahwa para responden ini bisa mengisi survei nantinya itu bisa memberikan persepsi atau nilai yang baik kepada Satker atau PN Bengkayang. Ada upayanya? Yang jelas mereka respon itu udah pernah mendapatkan PN di pengadilan. Sudah pernah datang ke pengadilan. Itu sudah pernah dan ketika kita minta untuk nanti kalau ada survei dari Menpan, ternyata mereka mau. Ya artinya dari situ sudah ada kemungkinan besar mereka akan memberikan jawaban yang positif. Nah kemudian untuk menjaganya mereka dalam memberikan data ada nomor HP WA. Jadi kita akan melakukan bekal untuk mengontak atau untuk menjalin hubungan komunikasi dengan jadi komunikasi tidak terputus ya, selalu dihimpun, dikumpulkan. Kita coba untuk menjaga ya. Meskipun nanti pada saat pelaksanaan bagaimana ya kita tidak tahu juga gitu. Itu salah satu kita menjaga mereka minimal paling tidak ketika mereka mendapatkan SMS dari Menpan, mereka akan merespon atau memberikan jawaban. Gitu kan. Kemudian bagaimana dengan persiapan presentasinya atau desevaluasinya? Udah siap belum ini? Ya kita harus siap ya. Siap ya. Bagaimana kita harus siap? Sudah disusun PPT. PPT ya sedikit kita susun. Sedikit susun ya. Apalagi kita sudah pernah desevaluasi ya. Sudah punya pengalaman lah ya. Kira-kira desevaluasi itu kayak apa? Clue-nya bagaimana? Clue-nya bagaimana? Ya meskipun nanti pada saat pelaksanaan juga kita tahu yang jelas mau nggak mau kita harus siap. Mau tidak mau harus siap ya. Menunjukkan kelebihan daripada pengadaan game Bengkayang. Apa kira-kira kelebihan yang akan disampaikan dalam presentasi itu? Yang jelas kita akan memberikan informasi ya, memberikan gambaran bahwa sebelum kita melakukan program pembangunan identitas dan setelahnya itu banyak perubahan-perubahan. Before after itu yang akan kita tonjolkan dan ada beberapa dari kita beberapa kali pengadilan mendapatkan penghargaan segala macam, itu juga akan kita tonjolkan juga. Jadi
Kemudian juga hasil-hasil responden dari masyarakat juga kita tonjolkan segala macam. Sudah bikin company profile belum ya? Ya, Company profile atau video company profile sudah? sudah buat. Sudah ya. Sudah diunggah di YouTube. Sudah dibuang gitu. Oh ya, kami juga Pen Singkawang sudah ya. Iya. Itu masalah presentasi. Bagaimana kemudian mengenai persiapan menghadapi Mystery Shopper? Nah itu memang Kan kendalanya kan tadi kita kesulitannya ya mungkin di mana-mana ya. Iya. Itu jumlah pegawai yang sedikit. sedikit. Kita yang kita takutkan kan pas ada Mystery Shopper pegawai kita cuma 12, siapa yang jaga PTSP? Kan begitu ya. Iya, iya. Nah, ini bagaimana kira-kira solusinya, clue-nya ini, persiapannya apa namanya? Ya guys, kita memang nggak tahu ya Mr. Shopper akan datang kapan, kemudian akan berkunjung kapan, kemudian Pas berkunjung pun mungkin kita tidak tahu. Tidak tahu. Namanya juga misteri kan. itu dari sebelum-sebelumnya kita sudah melakukan pembinaan terhadap para petugas yang di depan pertama agar selalu standby terus, Sampai ya. kemudian memberikan mereka pembekalan terkait dengan peradilan, kemudian yang jelas peraturan-peraturan yang ada di pengadilan itu harus kita taati bersama. Nah itu. Dan yang jelas juga saya yang doa, yang berdoa, gitu, ya. yang penting. Harus Semua banyak yang berdoa kan. Berdoa mudah-mudahan sesuatu berdatang itu kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Kan? Baik ya. Amin. Amin. Bagaimana mengenai apa namanya yang biasanya yang menjadi krusial ketika ada mystery shopper, di samping mestinya petugasnya ada, tapi kan juga pengetahuan petugas mengenai produk-produk pengadilan. Nah, ini bagaimana, apakah semua inovasinya tadi juga bisa diketahui oleh para petugas pengadilan, kemudian layanannya pengadilan Bengkayang juga semua petugas mengetahuinya, paham prosedurnya, paham mekanismenya, apakah ada upaya, caranya bagaimana supaya petugasnya tahu? Jadi secara berkala kita melakukan Pembinaan terus-menerus ya. Kayak mengulang-ulang, terus Ya. apa ya? Ada pembinaan misalnya seminggu sekali rutin, Kita usahakan untuk seminggu sekali. seminggu sekali Setelah ya. apel gitu, ada pembinaan. Kemudian ada beberapa kala mungkin dari atasannya melakukan sekedar pembinaan kecil, ringan gitu. Jadi ternyata kita nggak pembinaan nggak secara formal sekali, nggak, tapi lebih banyak ya berbincang-bincang, menambah pengetahuan itu ada. Iya. Kalau tahun lalu ciri-ciri mystery shopper itu biasanya dia banyak nanya. Nanya ya. Banyak nanya, banyak mungkin memancing emosi. Iya. Kalau dulu kan. Nah, kita nggak tahu sekarang ini bagaimana ya. Tapi yang ciri-cirinya muda juga. Jadi muda Muda, mungkin mahasiswa. Kan? Yang jelas saya selalu memberikan penekanan pada teman-teman yang di depan itu, tolong jaga senyumnya, Senyum, sapanya. salam. Iya, kita apa ya kemarin istilahnya hospitality ya. Nah, kan katanya ada surat sekma kan, mestinya kita mengembangkan hospitality, keramahan ya. Keramahan. Ya, intinya senyum, salam, sapa tadi kan. Setelah itu ya kita berdoa kan. Yang jelas kalau kita memberikan kemudahan orang kepada kita akan diberikan kemudahan juga ketika kita berurusan itu ya. Itu sedang sampaikan kepada teman-teman juga. Jadi barangkali kita harus menempatkan juga bagaimana rasanya kalau kita yang jadi pengguna begitu mungkin ya. Supaya tahu rasanya dipersulit, susah gitu. Siapa tahu kalau kita mau mudah nanti ya kita berurusan dengan manapun akan dipermudah. Seperti itu. Permudah kalau bisa. Iya, kalau dulu kan ada paradigma kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah ya kan. Sekarang kan tidak ada kan. Saya kira semua pengadilan semuanya baik semua ya sekarang ya. Luar biasa, dan semua pengadilan itu layak untuk mendapatkan predikat WBK. Amin. Tinggal bagaimana kita mengekspor kelebihan-kelebihan kita itu kan. Kemudian bagaimana dengan manajemen media yang dilakukan? Ya, sementara itu kita masih mengandalkan media dari kita sendiri. Oh, media apa, website ya, Facebook, Instagram. Kemudian kita menjalin hubungan dengan Menko Info di kabupaten. Tadi kita sendiri sementara untuk menjalin media dengan luar ya. Tapi selalu diberitakan kegiatan-kegiatannya pengadilan Bengkayang kepada masyarakat ya, termasuk prestasinya. Iya. Kan selalu begitu kan. Ada YouTube juga? Ada YouTube juga. Ada ya. Nanti bisa like and subscribe. Oh gitu. Nanti kita like and subscribe. Iya, nanti gantian juga kita like juga, yang Singkawang juga. Oh gitu kan. Pokoknya saling mendukung. Kalau TikTok ada nggak? TikTok
ya mungkin masing-masing pribadi mungkin ya. Masih pribadi ya. Ya juga alangkah lebih baiknya sebenarnya setiap pegawai juga selalu mengunggah atau memberitakan kegiatan-kegiatannya pengadilan. Misalnya pegawai PN Bengkayang yang 12 itu juga memberitakan setiap kegiatan-kegiatannya PN Bengkayang. Di samping medsos resminya gitu ya. Nah, kadang-kadang masyarakat ini lebih percaya pada personal media ya, media personal ya. Tergantung siapa yang ngomong. Kalau media resmi misalnya media resmi PN Singkawang, pastikan mungkin belum tentu orang percaya taruh ya. Tapi kalau misalnya kalau di sini ada Bu Sekretarisnya, Bu Ika yang unggah atau memberitakan kegiatan Singkawang, orang pasti akan percaya teman-temannya. Iya. Begitu ya Ika ya. Nah, kan begitu. Nanti kita akan tiru Pak. Oh, iya, ya itulah salah satu strategi-strateginya kan mengenai bagaimana supaya masyarakat mengetahui. Tapi intinya kita harus aktif semua. Ya ini juga kalau di podcast ini kan salah satu bentuk media manajemen media ya. Nah, jadi nanti ketika ini kita share juga PN Bengkayang like and subscribe. PN Bengkayang ya. Kalau Facebooknya Facebook PN Singkawang, Instagram PN Singkawang, website PN Singkawang Go ID. Nah, sama lah ya semua. Inilah yang mudah-mudahan kita bisa memperoleh predikat WBK dan WBBM. Ya, tinggal sedikit lagi. Ya. Makanya kita di sini itu untuk menimba ilmu ke PN Bengkayang sudah layak untuk meraih WBK ya. Ya, kalau bagi saya itu semua pengadilan itu layak memperoleh WBK karena pengadilan itu semuanya saya lihat baik semua, luar biasa. Apalagi kalau kita memperbandingkan dengan mungkin unit kerja lainnya ya di luar pengadilan. Cuma tinggal bagaimana kita mengekspor kelebihan kita kepada tim penilai nasional saja. Intinya itu. Dengan adanya program akreditasi udah lebih dari cukup untuk standar WBK sebenarnya. Nah, kurang lebih demikian.